Contoh ini adalah dari rekan-rekan yang sudah menerima SK di Poliwali Mandar. Di video kali ini kembali kita akan mempertegas dokumen-dokumen yang patut Bapak Ibu siapkan dari sekarang untuk syarat penggajian. Tentu saja setiap daerah mungkin ada perbedaan, tetapi setidaknya akan memberikan pandangan kepada Bapak Ibu sebelum nanti diminta. Dana DAU tahun 2024 nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu selama 9 bulan plus 1 bulan untuk THR. Ya, sebagai tambahan informasi ini kita dapatkan dari rekan-rekan P3K yang sudah menerima SK. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita ketahui Bapak Ibu di daerah Deli Serdang, ratusan guru sudah pun menerima SK P3K. Mereka TMT-nya 1 Februari Bapak Ibu ya. Nanti akan kita lihat kapan SPMT mereka. Ini dikontrak 5 tahun informasinya. Nah, dari informasi ini nanti kita akan lihat bagaimana persiapan untuk penggajian rekan-rekan yang sudah menerima SK. Nah, di berita lain nanti kita akan lihat bagaimana informasi berkenaan dengan gaji mereka ya. Sekali lagi kita akan lihat bagaimana perhitungan TMT dan SPMT rekan-rekan di Deli Serdang. Kemudian Bapak Ibu, selain di Deli Serdang, ini juga ada 35 guru P3K di Raja Ampat sudah pun menerima SK. Namun Bapak Ibu, untuk di Raja Ampat ini bukan formasi 2023 ya, tetapi ini formasi 2022. Artinya 1 tahun mereka menunggu sampai akhirnya diserahkan juga SK di tanggal 29 Januari 2024. Nah Bapak Ibu, di video ini kita sudah melihat tahapan alur proses dari mulai pengusulan NIP 3K sampai dengan penyerahan gaji dan sampai dengan pembayaran gaji ke-13. Di sini ada 10 berkas penggajian yang perlu kita persiapkan. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan lebih fokus, lebih serius lagi dan mendalam syarat-syarat dan dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Dan ini betul-betul pengalaman dari rekan-rekan yang sudah menerima SK ya. Nah, ini kita dapatkan contoh ini adalah dari rekan-rekan yang sudah menerima SK di Poliwali Mandar. Meskipun ini bukan formasi tahun 2023, ini formasi tahun-tahun sebelumnya, tapi ini menjadikan gambaran bagi kita apa saja semestinya berkas yang dapat nanti kita siapkan. Sekali lagi sebagai catatan, barangkali setiap daerah akan berbeda, namun ini merupakan gambaran umum bahwa berkas yang akan disiapkan nanti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Ibu tentu fotokopi SK P3K. Ini sama seperti yang semalam kita sampaikan di video sebelumnya yang di Jawa Tengah, ini juga fotokopi SK P3K. Pasti ini menjadi dasar pegangan untuk BKD ataupun Dinas Pendidikan bahwa Bapak Ibu memang termasuk di dalam kelompok yang harus dibayarkan gajinya. Nah Bapak Ibu, kita lihat dulu Bapak Ibu contoh daripada petikan SK. Nah, ini Bapak Ibu contoh petikan SK untuk kami di Provinsi Kepulauan Riau ya. Ini contoh tahun 2022 kemarin, di mana SK di Provinsi Kepulauan Riau ini diberlakukan untuk 5 tahun ya, yaitu TMT-nya dimulai dari 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027. Ini sama halnya dengan rekan-rekan yang di Deli Serdang yang sekarang juga di SK-kan sebanyak 5 tahun. 5 tahun merupakan kontrak tertinggi ya Bapak Ibu untuk rekan-rekan P3K. Nah, sekali lagi di sini kita lihat untuk contoh SK P3K ini masih mengacu pada gaji lama yaitu 29.66.500, di mana Bapak Ibu dihitung 0 tahun 0 bulan, tidak ada pengakuan untuk masa honorer Bapak Ibu, dan golongan Bapak Ibu adalah golongan 9. Ini contoh SK yang bakal Bapak Ibu terima nanti. Berkas kelengkapan kedua adalah fotokopi SPMT. Ini juga tentu menjadi dasar pembayaran Bapak Ibu. Dan untuk SPMT ini nanti Bapak Ibu berbeda dengan SK. Kalau SK dikeluarkan BKD, kalau SPMT dikeluarkan Dinas Pendidikan. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh SPMT ya. Surat pernyataan melaksanakan tugas. Ini untuk rekan-rekan kemarin yang formasi 2022 yang diserahkan di tahun 2023. Ini atas nama Kepala Dinas. Nah, ini adalah nama P3K-nya golongan 9, ahli pertama guru bahasa Inggris. Nah, ini ditempatkan mulai SPMT-nya adalah 30 Agustus ya. Ditempatkan di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu rekan-rekan ini digaji di tanggal 1 September ya. Karena memang SPMT mereka ini adalah SPMT di bulan Agustus, akhir Agustus, tentu gajinya adalah di awal bulan berikutnya. Selanjutnya berkas ketiga adalah fotokopi KTP. Ini tentu saja perlu
dimiliki oleh Bapak Ibu. Ini simpel sekali ya. Kemudian fotokopi keempat adalah fotokopi PWP. Ini banyak juga yang bertanya, Bapak Ibu, apakah kami nih yang belum punya NPWP wajib membuatnya? Ya, jawabannya wajib Bapak Ibu ya. Bapak Ibu wajib memiliki NPWP dan wajib melakukan pembayaran ataupun perhitungan pajak Bapak Ibu, meskipun nanti hasilnya adalah nihil. Kemudian untuk dokumen keempat adalah fotokopi KK. Fotokopi KK ini untuk memastikan Bapak Ibu adalah dalam status berkeluarga dan dilihat juga data keluarganya, termasuk anak angkat, anak tiri, dan yang lebih pasti adalah anak kandung, dengan catatan tanggungan maksimalnya adalah 2 orang anak. Dokumen selanjutnya adalah dokumen fotokopi surat nikah. Ini memastikan status Bapak Ibu ya sudah menikah ataupun belum, karena ini berpengaruh ya pada pembayaran gaji dan tunjangan. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, nanti tentu akan mendapatkan 10% untuk pasangan ya, baik itu istri maupun suami. Kemudian untuk berkas selanjutnya adalah fotokopi akte anak. Nah, akte anak ini memastikan bahwa Bapak Ibu memang memiliki anak dan tercatat di Dukcapil. Kemudian berkas ke-8 yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah KP4 atau form tunjangan yang kemarin kita lihat untuk Jawa Tengah disebut dengan SKUM ya. Ini adalah surat keterangan untuk pengisian tunjangan Bapak Ibu. Ini nanti disediakan oleh BKD ataupun Dinas Pendidikan. Kemudian berkas selanjutnya adalah fotokopi rekening Bank BPD. Kalau contoh kemarin Bank Jateng untuk Jawa Tengah, kalau kami di Kepri adalah Bank Riau Kepri. Biasanya pembuatannya ini adalah secara pribadi. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki rekeningnya, tinggal menyerahkan nomor rekening. Bagi yang belum, nanti diarahkan untuk membuat rekening secara pribadi. Kemudian berkas yang terakhir adalah fotokopi suket anak kuliah. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang memiliki anak lebih dari usia 21 tahun. Sebagaimana penjelasan kita di video ini, nah ini berkenaan dengan tanggungan anak ya untuk mendapatkan tunjangan. Ini kan maksimal 21 tahun. Kecuali anak ini kuliah, ini bisa mendapatkan tunjangan sampai usia 25 tahun. Nah, suket anak kuliah ini diperlukan bagi Bapak Ibu yang masih sekolah ataupun yang masih kuliah. Nah, itu akan ditandai dengan bukti ataupun surat keterangan aktif sebagai mahasiswa ataupun siswa di salah satu lembaga pendidikan. Nah, berkaitan dengan Bapak Ibu yang nanti akan menerima gaji, ini ada informasi apakah Bapak Ibu akan menerima THR dan gaji ke-13. Sebagaimana kita jelaskan juga bahwa memang khusus untuk THR kemungkinan tidak mungkin ya, karena memang gaji yang dianggarkan itu adalah di bulan April. Nah, ini contoh yang disampaikan BKN berkaitan dengan perhitungan TMT dan SPMT, di mana pihak BKN mencontohkan jika Bapak Ibu mendapatkan TMT 1 Februari dan SPMT-nya di 2 Maret, jadi ada rentang waktu 1 bulan, berarti gajinya dibayar di bulan April ya. Mengapa dibayar di bulan April? Karena Bapak Ibu di sini SPMT-nya adalah 2 Maret. Kalau SPMT-nya 1 Maret, maka gajinya diserahkan 1 Maret. Akan tetapi karena di sini 2 Maret contohnya, maka dia akan menerima gaji di bulan berikutnya. Ya, sebagaimana contoh rekan-rekan di Deli Serdang, TMT mereka itu 1 Februari. Nah, untuk SPMT-nya pasti Bapak Ibu ya, tidak di 1 Februari. Kemungkinan di 2 Maret agar gajinya dibayar April, ataupun paling lambat adalah di 1 April ya. Ya, semuanya tentu tergantung dari Pemda. Pemda yang serius akan mengusulkan dan menetapkan SPMT yang berpihak kepada rekan-rekan P3K. Dalam contoh lain Bapak Ibu, ini ada juga P3K tahun 2021 menceritakan pengalamannya. Saat itu TMT-nya adalah dihitung 1 April ya, sedangkan SPMT-nya itu adalah 1 Juli. Nah, 1 Juli Bapak Ibu, mereka dibayarkan gajinya pada bulan Juli. Jadi kalau 1 Juli itu dapat gaji bulan Juli. Akan tetapi karena SPMT-nya Juli, Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan gaji ke-13. Karena gaji 13 itu dibayar di bulan Juli Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan gaji ke-13, SPMT-nya harus sebelum bulan Juli. Ya, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Ini contoh dari tampilan YouTube rekan-rekan yang kita cuplik informasinya berkaitan dengan kelengkapan berkas penggajian P3K dan CPNS dari rekan-rekan yang berada di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.